YouTuber itu lagi marah karena algoritmanya. Kalau menurut gue nilai plusnya, maksudnya itu menurut gue YouTuber yang hebat. Iya. Jadi hasil karya lu nggak menjiplak orang, nggak ngikut-ngikutin, lu bakal punya warna sendiri kok di sini. Setuju. Gondrong Channel. Oke, kembali lagi bersama kita The Gondrong. Channel. Sekarang kita mau ngebahas apa nih, Dik? Kita mau ngebahas katanya yang lagi viral nih ya. Lagi Gue viral. dengar katanya ada YouTuber kita yang quit deh dari dunia per-YouTubean. Keluar berarti ya. Oke. Dia berhenti. Masalahnya apa sih? Jadi masalahnya itu gue dengar katanya dia mempermasalahkan artis masuk YouTube banyak nih. Banyak yang di YouTuber itu selalu judulnya lah ya artis masuk YouTube gitu. Tapi sebenarnya sih permasalahannya yang gue baca nih, yang gue dengar katanya, ini permasalahannya nggak ada urusan sama artisnya itu sendiri gitu. Soalnya artis itu kan dia emang bawa pasar, dia bawa penontonnya sendiri, Subscriber lah ya. dia bawa penonton sendiri yang emang dulunya itu nonton dia di TV. Jadi karena dia tahu dia udah lari ke YouTube, mungkin penontonnya jadi lebih banyak lah. Soalnya pelonjakan YouTube, penonton YouTube itu sekarang udah naik, udah lumayan ya. Dari ya hampir bisa dibilang 3 kali lipat dari dulu lah zaman itu. Cuman permasalahannya adalah yang gue dengar sekarang yang rame itu YouTuber itu lagi marah karena algoritmanya. Jadi nih gue jelasin dulu nih. Jadi algoritma dulu itu kalau seandainya kita subscribe orang, Ya. kita buka nih di YouTube kita nih, kita buka itu nanti yang keluar itu yang kita subscribe, Iya benar. ya kan? Orang-orang yang kita subscribe. Itu algoritma lama itu. Itu algoritma yang lama. Nah, sekarang ini yang jadi masalah adalah itu nggak perlu lu subscribe, asal lu tonton videonya. Nah, besok itu kita buka lagi, itu kebanyakan contohnya deh. Iya. Kita nonton video makan si A gitu. Nah itu besoknya itu walaupun tanpa kita subscribe, besoknya itu bakal keluar lagi video dia. Wah, padahal kita udah nonton sebelumnya ya. Karena kita udah nonton. Karena kita udah nonton. Oke. Jadi dia itu keluar otomatis tanpa di subscribe. Udah gitu, dan channel yang keluar lagi di bawahnya itu kebanyakan ibaratnya kalau tadi gue bilang gue nonton masalah makan, itu yang kebanyakan yang keluar adalah YouTuber makan. Oh iya. Nah, jadi yang subscribe-nya itu jadi yang kita subscribe-nya itu malah nggak keluar karena kita nggak tonton. Gitu masalahnya. Jadi yang dipermasalahkan sama YouTuber tuh itu hingga jadi viewernya mereka itu jadi turun drastis. Itu yang gue dengar. Paham nggak? Insya Allah sih kalau mereka mah kalau diterangin pelan-pelan. Nah, kan orang Indonesia ini nih harus ditelanginnya dengan smooth ya. Oke. Jadi masukan apa nih buat YouTuber yang baru kayak kita nih sekarang? Kalau gue sih ngelihatnya gini. Ya sebenarnya kita jalanin aja lah. Maksudnya kalau kita punya idealis pun kita nggak, kalau kita berdagang nih ya, walaupun berdagang, kalau kita pengen idealis, kita mau dagang apa nih? Nah, contohnya kita mau ngedagang sesuatu yang jarang dibeli gitu, yang dibeli orang tapi yang punya nilai yang berbeda dengan ibaratnya lu punya ada toko nih, ada warung gitu, ada warung sembako biasa sama kita toko bangunan, kan belum tentu serame warung biasa yang belinya orang-orangnya. Cuman kalau gue lihat harga dari penghargaannya itu ya jelas lebih mahal toko bangunan. Bener kan? Jadi maksud gue sebenarnya kita kayak usaha lah, kita buka usaha, toko usaha gitu kan, ada macam-macam jenisnya toko usaha gitu. Dan pembelinya pun sebenarnya kalau seandainya kita mau ngikutin pasar ya kita tahu lah, kita harus membaca pasar itu maunya kemana gitu. Ini kan namanya pengusaha gitu. Pintar pengusaha itu untuk memasarkan dagangannya, ya kan? Itu mah urusan masing-masing. Terlepas dari ada mungkin YouTuber yang idealis. Kalau yang idealis itu menurut gua, kalau sebenarnya dia bisa membawa idealis dia ke pasar yang berbeda, dan itu bisa laku, kalau menurut gua nilai plusnya, maksudnya itu menurut gua YouTuber yang hebat. Tapi kalau dia tidak bisa dan dia nyerah gitu aja, maksudnya dia nggak bisa nih, dia punya bangsa pasar yang nggak sesuai sama pasar yang lagi marak, lagi marak itu, dia nggak bisa menjual dagangan dia, ya berarti menurut gue dia kalah
sama keadaan. Iya benar. Bener nggak? Benar. Jadi kalau kata gue, menurut gue ya jalanin aja, lakuin aja. Kalau lu pinter, lu mau ngikutin pasar, terserah. Lu punya idealis, terserah. Tapi ada caranya. Kalau lu pinter, lu punya cara. Gimana caranya idealis lu bisa masuk ke dalam pasar itu. Iya benar. Setuju Jadi gua. nggak perlu kita harus apa buat Iya. buat drama-drama atau mundur atau apa. Jadi jalanin aja sebenarnya udah gitu ya. Nggak perlu ada lu harus demo dan segala macem gitu. Nggak perlu ya. Nah, sekarang gue nanya balik nih sama lu nih. Gue dengar nih, katanya kan yang lagi pengen keluar itu, YouTuber yang pengen keluar itu dia lagi ngerilis film. Iya. Film di layar lebar. Mungkin nggak kalau menurut lu itu untuk settingan untuk menarik pasar? Mungkin sih menurut gua. Ya, Mungkin kan? mungkin. Kalau menurut gua dengan subscriber segitu, mungkin kayak dia bener-bener quit Enggak sih. Hah? Enggak. dengan penghasilan yang udah segitu. Enggak lah. Gue yakin dia nggak akan keluar. Tapi kita lihat aja, bener nggak dia keluar? Ya nggak? Yoi, setuju. Oke, jadi menurut gua segitu aja sih, singkat, padat, dan merayap. Merayap. Kayak Simple rayap. tapi pasten. Ya kan? Lebih pasten. Jadi nggak usah terlalu panjang lebar lah. Ya. Pokoknya intinya aja yang kita kasih tahu, bahwa sebenarnya tuh ya yang dipermasalahkan sama YouTuber itu ya dengan ya terlepas dari caranya, artis-artis ya, kalau cara mah terserah mereka lah, manusia kan punya cara masing-masing untuk Iya. menaikkan penjualannya. Jadi yang paling terpenting adalah sebenarnya dari algoritma yang lama ke yang baru inilah kekesalan YouTuber kalau gue lihat. Itu Terlepas dari ada apa namanya, konspirasi apa yang dibuat Ya, sama YouTuber yang keluar, yang rencana pengen keluar itulah ya. Jadi saran gua nih buat YouTuber baru, lu terus saja berjuang, nggak peduli kayak gimana. Kalau lu punya karya itu pasti adalah penilaian dari orang, dan nggak perlu lu lihat dari seberapa banyaknya. Tapi kalau lu tulus melakukannya dan lu bener, jadi hasil karya lu nggak menjiplak orang, nggak ngikut-ngikutin, lu bakal punya warna sendiri kok di sini. Setuju. Jadi kenapa jadi marah-marah sih sama Mama? Setuju. Gitu. Oh, jadi nggak marah sama mereka. Gue sih pengen, Kalau YouTuber lama kan cuma pengen ngerubah algoritma doang. Udah itu intinya kan. tapi sebenarnya sih kalau menurut gue itu bagus buat YouTuber pemula kayak kita. Iya sih. Soalnya apa? Pada saat orang ngelihat video kita sekali, besoknya video kita akan muncul otomatis. Jadi nggak perlu mereka subscribe. Jadi kemungkinan viewers kita lebih banyak itu ada. Oh gitu. Iyalah. Soalnya ya kan karena algoritma itu. Algoritma itu merubah caranya YouTube untuk mendagangkan video-video mana aja nih. Jadi bukan subscriber lu subscribe nih, yang lu subscribe aja yang keluar, enggak. Jadi pada saat lu gitu. pada saat ini ada contohnya, ada orang nonton video kita nih. Iya. Udah gitu besoknya video kita keluar, di orang itu yang nonton itu bakal keluar lagi tanpa dia harus subscribe. Berarti nggak? Beruntung buat kita gitu ya. Sebenarnya bagus. YouTuber baru ya. Jadi begitu aja dari kita. Lo yang berjuang di YouTube tetap harus berjuang, jangan pernah kendor. Yang penting tetap semangat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga digebuk loncengnya. Oke, kalau emang mau mah. Tekan Drums Channel!